Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Edu Milenial. Tentunya dalam acara spesial podcast Edu. Nah, baik untuk semua subscriberku dan semua viewerku dimanapun berada. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat buat semuanya. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Tetap jaga kesehatan karena saat ini pandemi masih berlangsung di sekitar kita, ya di negara kita, dan jadi kita tetap harus menjaga kondisi dengan baik. Imunitas kita harus jaga. Oke. Baik, kali ini spesial saya kedatangan tamu luar biasa. Beliau ini seorang siswa yang tentunya rupawan, ganteng, dan energik, penuh semangat. Dan ngomong-ngomong, dia itu sedang menjalani terapi atau sedang belajar berjuang untuk menjadi seorang angkatan bersenjata Republik Indonesia, yaitu tentara TNI Indonesia. Nah, kira-kira siapakah dia? Langsung aja kita kenalan bersama. Ding ding. Oke, ini monggo kenalan dulu Mas ya. Perkenalkan, nama saya Andi Diksi Maulana Sakti, bersekolah di SMA 2 Negeri Pati. Saya umur 17 tahun. Saya kelas IPA di SMA. Oke, di SMA 2 ya. Ya. Berarti muridnya Pak Yoyo Dwi Prasetyo. Ya, Ngajar apa beliau? Sana. kalau nggak salah bahasa Jawa. Oh iya, padahal beliau bahasa Prancis dulu ya. Di BK juga ada. Oh ya, ya. Nah, Ya, itu rumahnya sebelah rumah saya itu. Baik, Mas Andi ya, panggil Mas Andi ya. ya. Mas Andi. Saya kaget ini di minggu yang lalu, saya mendapatkan telepon dari seorang tentara ya, karena seorang tentara ya dari Kodim ya. Tak pikir ada apa gitu kan ya. Jadi beliau ternyata memiliki anak yang ingin masuk juga ke tentara seperti itu, dan di sana memang ada tes ya. Jadi di sini meskipun keluarga tentara ya, bukan berarti anaknya otomatis atau auto jadi tentara ya, tetap harus ada seleksi ya secara sportif. Dan ini juga terjadi pada mahasiswa saya yang notabene anak tentara juga, dan kemarin 1 tahun dia berjuang dan gagal, dan akhirnya di tahun berikutnya dia berjuang lagi dan akhirnya berhasil. Dan ini Mas Andi ini salah satu yang sekarang saya alami sendiri. Beliau itu mau les ya, pengen les Pak katanya. Begitu ya Mas Andi ya? Mau les ya, tujuannya untuk apa Mas? Mau saya penyegaran supaya nanti kan di sana juga ada tes akademik juga. Tesnya juga semi-semi kayak tes mau masuk perguruan, cuma lebih rendah sedikit. Cuma ya istilahnya banyak soalnya. Salah satunya mungkin di situ ada pelajaran fisika, Kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu. biologi juga ada. Oke Mas Andi, ngomong-ngomong nih, keinginan jadi tentara itu apakah mungkin karena disuruh orang tua, karena orang tuanya itu dari TNI, ataukah muncul dari kesadaran pribadi? Ya dulu sih muncul kesadaran pribadi, cuma karena tekanan dari bapak, ya ikut aja dulu. Kalau emang jalannya harus ditempuh ya emang itu. Kalau bukan jalannya, kita syukuri apa adanya dulu. Jadi berarti secara tidak langsung bapak itu menyuruh Anda untuk daftar, barangkali ada jodoh di sana ya. Kalaupun tidak diterima berarti memang bukan jodohnya begitu ya. Oh seperti itu. Ini luar biasa loh. Itu sangat demokratis sekali ya, seperti itu. Jadi meskipun bapaknya, bahkan kakaknya juga sama di tentara juga ya? Sama kita. Oh gitu ya, luar biasa. Tapi nilai-nilai demokratis itu diberikan kepada anak-anak untuk memilih. Tapi sejauhnya orang tua tetap memberikan pengarahan. Seperti saya juga, anaknya pengen begini. Tapi walam ya, semuanya itu tergantung rezekinya anak di mana. Tapi sebagai orang tua tentunya kita memberikan usaha arahan sebagai salah satu bentuk ikhtiar seperti itu.
Ya, karena setiap anak kita memiliki sejarah masing-masing, juga memiliki jalan hidup masing-masing, dan itu kita harus pahami sebagai orang tua. Kemudian, Mas Andi, apa yang sudah Anda lakukan untuk mempersiapkan itu? Ya kita dulu tuh latihan fisik lah, yang penting terus latihan psikologi. Yang ketiga itu akademik. Cuma nanti kan kalau di tes di sana akademik paling belakang kalau tidak salah itu, setelah psikologi. Tapi yang diutamakan fisik dulu. Kalau nggak lolos fisik nggak bisa lanjut yang lain. Gitu. Berarti selama ini Mas Andi sudah belajar menempuh kegiatan fisik ya, latihan fisik. Apa saja tuh diantaranya? Lari, speed run, pull up, sit up, push up, ya kayak fisik olahragawan itu. Terjadwal atau bebas atau bagaimana? Kalau sering mungkin 2 hari sekali, kalau istilahnya minggunya istilahnya kan saya masih sekolah kan, mungkin ada pelajaran atau tugas, kadang 2 hari sekali. Kalau free setiap hari bisa. Berarti memang termasuk terjadwal juga ya. Oke, ngomong-ngomong, saya tuh dulu pernah belajar ketika saya lulus SMA tahun 2000. Ya, 2002 tepatnya. Saya juga dari lingkungan petani tambak, dan pengen saya itu masuk ke angkatan. Waktu itu angkatan laut. Ya, angkatan laut, dan sempat saya mau tes. Ya, tes. Dan ternyata di situ luar biasa ya. Saya bersama anak-anak yang lain itu dites, dan kelemahan saya waktu itu memang tidak bisa dibohongi, karena ini bahu saya itu memang tidak simetris gitu ya. Gitu. Karena dulu saya itu dari kecil SD saya biasa makan ikan ya. Makan ikan itu selalu ember itu yang kaporit, kaporit itu pecat itu yang luas biasa besar kan, itu sudah biasa diteneng saya. Tiap hari itu muternya empangnya bahkan 3 hektar itu. Setiap paling dah 1 hari 2 kali. 2 kali itu belum lagi kalau misalkan pagi saya mikul ngangsu nimbo air ya, dipikul. Itu pakai bahu yang sama rata-rata. Itu jadi satunya ini agak terlatih, satunya tidak, sehingga ototnya tuh tinggi separuh. Itulah, ternyata bermasalah itu. Dan akhirnya saya nggak jadi. Nah, tantangan terbesar yang mungkin dialami selama latihan ini apa? Fisik sih, cuma fisik. Sama mungkin ada akademik bisa dipelajari lah. Sama yang paling berat fisik, yang kedua psikologi. Seperti itu. Nah, mungkin meskipun ini mungkin datangnya ide ini dari Bapak, tapi mungkin panjenengan kan Mas Andi punya bayangan, atau sudahkah melekat dalam hatimu saya pengen menjadi seorang patriot itu? Pernah. Sudah masuk ya di situ ya. Karena saya pun meskipun saya guru, karena dulu memang kalau saya cita-cita pribadi saya pengen jadi tentara dulu itu. Nah, sekarang kalau saya tidak bisa jadi tentara, kemudian saya menjadi seorang guru. Ternyata murid saya banyak jadi tentara. Jadi saya tidak bisa megang senapan ya. Seperti lainnya mungkin sebagai bayangan ekspektasinya itu pegang senjata gitu kan. Tetapi sekarang saya menjadi guru, ternyata cita-cita itu melekat dan saya menikmati. Saya meskipun tidak jadi tentara, tapi murid-murid saya pegang tentara. Puluhan murid saya jadi tentara. Sehingga sekarang jadi saya menikmati. Saya bisa menyampaikan pesan-pesan saya, ya ide-ide saya kepada mereka. Kalau mungkin saya jadi tentara, saya hanya untuk diri saya sendiri. Senjatanya satu. Tapi sekarang, ya katakanlah kalau 20 siswa saya jadi tentara, maka 20 senjata terpegang. Tidak menjadi saya. Itulah berkahnya, itulah manfaatnya, itulah faedahnya. Ketika semangat kita selalu terjaga dan hidup kita memang sudah jalannya masing-masing, tetapi pesan-pesan kita, niat kita itu pasti ada salurannya. Yang itu akan lebih baik menurut kita. Ya, bayangkan coba. Ya. Dan ini Mas Andi ini kurang berapa bulan lagi tesnya? Mei validasi. Mei ya. Mei validasi. Oke, berarti masih cukup lama ya untuk 2 bulan. Ya, 2 bulan ya untuk. Nah, di kita ini kan kita belajar fisika ya. Ya, ini mungkin sedikit kan kita udah
2 kali pertemuan ya. Iya. Apa yang kau dapatkan itu dari 2 pertemuan itu, tentang fisika khususnya? Ya penyegaran rumus. Hmm. Penyegaran rumus. Soalnya di sekolah kan daring itu agak bikin ribet. Soalnya kita tuh dituntut itu bukan untuk belajar, tapi mengerjakan tugas. Hanya udah tugas-tugas saja ya. Nah mungkin sedikit, kalau menurut Mas Andi, tadi kan kita belajar fisika nih, ya 2 konsep yang sudah saya berikan ya. Itu sebenarnya ada nggak sih hubungannya dengan keterampilan menjadi seorang TNI ketika Anda itu belajar sains seperti saya itu? Ada. Di mana cerita? Basic dasarnya mungkin ada, kayak istilahnya penembak runduk mesti ada. Kan kita mengukur jarak musuh, kecepatan angin, itu kan juga fisika masuk di situ. Jadi enggak seakan-akan kita menembak tepat sasaran, itu tidak mungkin itu. Ada rumusnya. Ada rumusnya ya. Berarti masuk. Kira-kira 2 pertemuan ini ada nggak mungkin ilmu baru yang Anda dapatkan bersama saya belajar fisika? Karena hanya baru hanya 2 pertemuan kan? Ya. Ada nggak yang mungkin ada hal baru yang dapat? Sebenarnya nggak ada hal baru, cuma penyegaran. Soalnya tuh dulu pernah diajari juga di sekolah, cuma lupa gitu. Soalnya kan dari tahun 2019 kan corona itu bikin orang-orang pada istilahnya siswa-siswa itu pada goblok semua itu. Salahkan corona. Jangan salahkan guru. Guru juga sebenarnya nggak pengen ya. Ya berarti kita pengen tatap muka ya. Meskipun dulu kadang tatap muka pada bolos, sekarang pada anak-anak mungkin kangen ya dengan gurunya. Kangen nih cerewetnya nih, bapaknya nggak datang seperti itu. Jadi saya juga kalau misalkan pas luring itu saya manfaatkan betul ya ketemu mereka. Ya memang keterampilan dan soft skill itu tidak bisa diberikan dengan melalui daring atau bahkan secara materi, tapi harus dipraktekkan. Baik ke Mas Andi, apa sih ini kan lagi rame-ramenya nih, lagi sekarang meletus perang antara Ukraina sama Rusia. Mungkin agak sih mungkin ada pikiran rasa takut jadi tentara atau gimana? Enggak. Apa yang dalam ekspektasi pikiran Anda tentang kejadian saat ini? Kalau masalah Ukraina sama Rusia sih tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Istilahnya kan Rusia ingin melindungi etnis Rusia yang ada di Ukraina, sedangkan Ukraina membela tanahnya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke. Baik ya, ini Mas Andi sudah pemikirannya luar biasa nih, cukup dewasa beliau itu. Tidak menyalahkan salah satunya karena mereka juga punya dasar masing-masing ya. Seperti itu. Ya intinya moga-moga nanti cepat lerep ya, seperti itu, dan tidak merembet ke Indonesia ya. Saya khawatir nanti jadi tentara lebih cepat daripada. Oke, Mas Andi, ya ini perbincangan ini karena memang saya terpaut waktu ya. Dan Mas Andi mungkin berikan pesan-pesan deh untuk teman-teman yang sedang daring nih atau siapa saja deh. Monggo. Ya pesan sih nggak ada, cuma istilahnya kalau daring usahakan cari bimbingan ya, setidaknya akademik utama seperti kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi. Kalau ingin cari kerja di luar sih atau kerja di PT kebanyakan sih ambil bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya harus bagus sama matematika. Setauku sih. Ya intinya tetap harus semangat ya. Seperti itu, semangat, jangan hanya menerima dari pelajaran yang hasil daring saja dari sekolah ya, harus berusaha. Ya karena itu kan yang menentukan hidup mereka juga mereka sendiri. Nah ini penting nih ya bagi siswa-siswa dan juga mahasiswa, jangan hanya berpangku tangan menerima daring, dan itu kadang-kadang daring juga itu terus hadir setelah itu nggak tahu orang yang mana. Malah lihat yang lain juga seperti itu, presensinya hadir tapi tidak tahu dia kemana, seperti itu kan. Jadi sebenarnya juga ya 50-50. Ya tapi ya nikmati saja ya gimana keadaan begini. Tapi satu yang penting, kalau Anda ingin memperjuangkan memperjuangkan hajat hidup Anda, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya, kalau daring tidak cukup, maka carilah lembaga lain atau dengan apapun, latihan apapun untuk bisa mendapatkan materi lebih. Seperti Mas Andi ini, keroyo-royo datang ke rumah itu kan, ya
sampai saya harus janjian waktu kapan bisanya ya bisa ketemu seperti itu. Ya moga-moga dari situ bisa menjadikan ada hasil ya yang sudah dilakukan. Artinya setiap usaha tidak akan hasil itu tidak akan membohongi usaha yang dilakukan. Dan mungkin pesan deh buat podcastnya Pak Nur. Ini podcast Edu Milenial, ini podcast Edu dari siswa, mahasiswa, dosen, guru-guru. Jadi enggak ada. Ini termasuk dalam jebakan Batman juga. Selesai les, ayo kita podcast dulu begitu ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Pokoknya saya berikan semangat ya buat Mas Andi. Semoga kita doakan bersama Mas Andi bisa goal apa yang dicita-citakan untuk menjadi seorang nasionalisme ya, menjadi seorang patriot yang ingin membela bangsa dan negara, artinya membela kita semua. Itu dari saya, terima kasih. Jangan lupa dimanapun adalah sekolahan, siapapun guru kita dan kapanpun jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.